Selamat menyaksikan. Kelas. Aku tidak pernah berbicara kepada emak. Tetapi entah bagaimana emak masih bisa berbicara kepada aku. Meskipun aku sendirian, sesungguhnya aku benar-benar sendirian. Sebab masih ada emak yang menemaniku. Setiap pagi emak selalu membangunkanku dengan kelembutan yang tak pernah membuatku marah. Kalaupun aku sempat marah, amarah itu cepat luruh disiram rayuan emak. Cairnya, emak selalu membangunkanku tepat waktu. Tidak pernah terlambat, tidak pernah terlalu cepat, selalu pas. Sesekali malah aku yang lebih dulu bangun daripada emak. Aku akan berkata, emak terlambat, aku sudah bangun lebih pagi. Tapi emak tidak merespon dan tetap menyuruhku untuk membersihkan tempat tidur. Tugas emak adalah yang utama bagiku. Begitupun dengan makan. Sekali emak mengingatkan, makanan akan segera datang. Akan ada seseorang yang membawakan makanan ke tempat ini. Lauknya bermacam-macam, lebih banyak macamnya jika dibandingkan ketika kami masih tinggal di kampung. Kalau di kampung, aku diminta emak untuk mengumpulkan bahan makanan dari luar rumah. Ini aku tinggal duduk menunggu
Mak seolah memanjakanku. Tapi ada yang aneh. Aku tidak berani mengatakan yang keras-keras. Takut Mak kecewa. Karena Mak sekarang terlalu bersih, terlalu rapi. Tidak ada lagi bau asap kayu dan tidak ada kutu yang menempel di nasi. Kesempurnaan ini justru membuatku kehilangan semangat makan. Aku merindukan kerepotan di dapur. Tangan emak yang belepotan bumbu. Bukan nasi hangat yang lahir dari peluh dan kesabaran. Ini aku tidak pernah lagi makan bersama emak. Mungkin Mak ingin aku belajar mandiri. Atau mungkin Mak sedang sibuk. Kata orang kampung, Mak mendapatkan pekerjaan di perusahaan yang jauh. Bahkan aku pun tidak tahu di mana tempatnya. Semoga suatu saat nanti Mak mau mengajakku ke tempat kerjanya. Namun bagiku Mak yang dulu jauh lebih berharga. Mak yang selalu ada di rumah, menuangkan nasi ke dalam mulutku. Sambil tersenyum. Senyuman itu membuat perutku kenyang jauh sebelum nasi masuk ke kerongkongan. Ini aku sering lapar. Bukan karena tidak ada makanan, tapi karena tidak ada emak.
panggilan. Emak memanggilku anak yang patuh. Aku sangat suka panggilan itu. Aku memang sangat patuh kepada emak. Ibu guru memanggilku anak yang pintar. Tetapi orang-orang kampung itu memanggilku anak yang bodoh. Aku bukan anak yang bodoh. Tapi aku anak yang pintar. Ibu guru saja sering memanggilku anak pintar kalau aku berhasil menjawab pertanyaan di kelas. Waktu itu, guru pernah memintaku untuk menuliskan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Full 1 halaman. Itu saja aku kerjakan. Tapi tidak sampai selesai. Kemudian tugas itu serahkan kepada guru. Dia mengujiku dengan berkata, anak pintar, kenapa tidak diselesaikan, Nak? Bukan karena aku malas. Ya saja. Pensilku habis. Begitu juga kalau di rumah. Apapun perintah emak, pasti aku kerjakan. Bukan anak yang patuh. Suatu hari, emak pernah memintaku untuk mencari madu dalam hutan. Madu itu ada di dahan, bukan? Tapi emak cuma bilang, cari dahan, gantungkan kaleng. Kedengarannya mudah, tapi aku pusing. Bukankah semua pohon itu punya dahan? Saat balik semak-semak di pohon, aku melihat ada dahan berwarna coklat yang tidak terlalu tinggi. Itu artinya sangat cocok untuk gantungkan kaleng. Oleh emak pun gantungkan dahan itu. Lalu sebentar, kaleng itu bergerak. Itu artinya kaleng sudah terisi dengan madu. Aku tunggu sebentar
kejar rusa itu. Aku berhasil menaiki punggungnya. Genggam anak rusa itu dan kuarahkan ke jalan yang benar. Tapi dia malah memilih jalan sendiri. Rusa itu membawa aku berlari ke arah kebun sayur. Dia mengacak-acaknya. Wah, ada sayur yang berterbangan. Ini sangat menyenangkan. Tiba-tiba ada yang bersuara di sebelah sana. Hei, anak bodoh! Jangan kau rusak kebunku! Dengan teriakan itu, rusa kembali berlari semakin kencang. Dia berlari ke arah sungai, tiba-tiba berhenti. Aku terjatuh ke dalam sungai. Sakit, tolong aku. Tapi aku berhasil menyelamatkan kaleng emak. Kembali ke rumah, ceritakan semua itu kepada emak. Emak berkata, emak sudah tahu, nak. Tadi ada mandor yang datang ke tempat ini dan merampas bagian beras kita. Kalau bertemu dengan seperti itu lagi, lari saja ya, nak. Oh, itu ternyata. Baiklah, akan aku ingat nasihat emak. Besoknya, aku kembali masuk ke dalam hutan. Suasananya sangat sunyi. Hanya ada suara daun-daun kering. Tiba-tiba, aku melihat ada sebuah pondok di sana. Di dalamnya ada beberapa orang yang sedang memakan jagung rebus. Buahnya mengepul. Aromanya buat perutku keroncongan. Salah seorang dari mereka melambai ke arahku sambil berkata, "Hei, nak, ayo ke sini, ikut kami makan. Kenapa kau malah duduk di sana seperti orang bodoh? Ayo ikut kami ke sini." Tiba-tiba, aku teringat pesan emak. Larilah. Jadi, aku segera berlari menjauhi mereka. Dan semakin keras mereka memanggil, semakin kencang aku berlari. Aku kembali ke rumah dan menceritakan kejadian itu kepada emak. Emak berkata, kalau bertemu yang seperti itu
Baiklah, kali ini akan aku catat dengan baik pesan emak. Aku kembali masuk ke dalam hutan, tiba di pondok yang kemarin. Tapi tidak ada orang, dan tidak ada makanan. Hanya ada dua orang gadis yang sedang berjongkok di balik semak-semak. Wajahnya menahan tegang dan tangannya menutup hidung. Aku termenung. Aku tidak mengerti. Tapi aku ingat pesan emak, mintalah sedikit. Jadi dengan suara lantang aku berkata, "Hei, beri aku sedikit." Mereka berdua menoleh ke arahku. Wajahnya merah padam, campur heran dan marah. Tapi aku tidak mundur. Aku berkata dengan suara yang lebih lantang, "Aku minta sedikit. Ini pesan emak. Harus ada yang bawa pulang." Dan ajaibnya, mereka benar-benar memberikannya kepada aku. Diambilnya daun pisang, diciduklah sedikit dari belakang. Dibungkusnya dengan rapi dan diserahkannya kepadaku. Aku menerimanya dengan senang hati. Walaupun ada sedikit bau, tidak masalah. Yang penting aku berhasil membawa sesuatu untuk emak. Emak pasti bangga. Emak, lihatlah, anakku berhasil. Setelah itu, aku pulang ke rumah